Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang menjaga laut dari limbah. Ya, Dika masih ingat tentu dengan peristiwa yang baru ya kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, banyak sekali ikan mati di Pantai Ancol. Nah, menurut Dika apa sih penyebab utamanya? Kalau dilihat bahwa kualitas air juga berbusa dan pastinya ada zat yang mencemari air di situ ya. Mungkin pastinya salah satu dampak dari global warming mungkin ya. Atau mungkin pencemaran limbah karena ulah manusia. Betul sekali, nanti akan kita bahas Betul. ya. Ya pemirsa, beberapa waktu lalu warga Jakarta dikejutkan dengan matinya ribuan ikan di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Berbagai dugaan pun muncul perihal penyebab matinya ikan-ikan tersebut. Nah, setelah kejadian ini pihak BPLHD bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan uji coba ukur mutu air untuk mengetahui penyebabnya. Nah, untuk mengetahui hasil dari penelitian ini telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Ibu Sri Turni Hartati selaku peneliti Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Pada akhir November lalu, pihak Ancol dikejutkan oleh ribuan ikan yang mati dan terdampar di sepanjang pinggiran Pantai Ancol, Jakarta Utara. Sebelum fenomena ini terjadi, air laut di Ancol terlihat lebih kecoklatan dan berbusa. Berbagai dugaan muncul akibat fenomena tersebut, mulai dari dugaan karena adanya efek anomali cuaca yang sedang terjadi, hingga spekulasi mengenai adanya limbah yang mencemari air di sekitar Pantai Ancol. Melihat polemik tersebut, pihak Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta bekerja sama dengan Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Puslapfor Uji Laboratorium melakukan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi matinya ribuan ikan tersebut. Dengan menggunakan uji sampel air yang diambil dari kawasan Teluk Jakarta, limbah domestik dan industri yang mengandung unsur fosfat, sulfat, dan nitrat inilah yang menjadi faktor utama matinya ribuan ikan di Ancol. Kualitas sampel air Teluk Jakarta sendiri diambil dari 14 stasiun penelitian, yakni dari Tanjung Kai Tangerang hingga Cilincing Jakarta Utara. Dan terbukti air tersebut mengandung zat organik yang melampaui kadar maksimum sehingga mempengaruhi penurunan oksigen di dalam air. Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh BPLHD bersama dinas terkait, menghasilkan canangan untuk membentuk Satgas Pencemaran Teluk Jakarta untuk memantau hulu hingga muara Teluk Jakarta agar fenomena ribuan ikan mati tidak terulang kembali. Ya, sangat mengerikan sekali ya Dika. Betul, Ya. apalagi sampai berbusa ya. Sampai coklat Mengerikan. seperti itu. Betul. Sangat mengerikan sekali. Langsung saja kita ke Ibu Tati. Ya. Halo Ibu Tati. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Halo Indonesia. Oke, Bu Tati, sudah semengerikan itukah kondisi perairan di Jakarta khususnya? Iya, itu sebetulnya itu sudah merupakan fenomena alam ya, bahwa kematian Teluk Jakarta itu walau tidak setiap tahun tapi sering terjadi di Teluk Jakarta. Ini disebabkan karena memang kondisi perairan Teluk Jakarta sendiri, terutama di sekitar muara, itu memang merupakan perairan hipereutropik, artinya perairan yang sangat subur, sehingga pada waktu perubahan musim seperti awal musim hujan itu terjadi pengadukan perairan, sehingga nutrien yang ada di bawah naik ke atas sehingga terjadi peledakan dari fitoplankton. Kondisi ini yang menyebabkan oksigen terlarut yang ada di perairan itu menurun. Oke, apakah sebab karena fitoplankton yang bertambah, kemudian nutrisinya terserap oleh fitoplankton atau ganggang itu sendiri, kemudian ikan-ikan jadi keracunan? Bukan seperti itu. Jadi nutrisi itu membuat fitoplankton itu berkembang biak dengan cepat, sehingga terjadi perebutan oksigen. Jadi untuk fotosintesa, fitoplankton itu membutuhkan oksigen. Biasanya kondisi ini tuh terjadi pada malam hari yang seringkali tidak ada sinar matahari, sehingga karena kekurangan oksigen, sehingga biota-biota yang di dasar perairan itu pada mati. Itu biasanya karena kenapa? Karena biota-biota yang di dasar perairan itu sifatnya sedentary, jadi dia tidak beruaya pindah gitu. Kecuali ikan-ikan pelagik yang di atas itu karena dia dengan mudah dia akan melarikan diri pada saat oksigen itu tidak ada. Tetapi tidak hanya karena fitoplankton aja, tetapi juga karena kadang-kadang pada saat zat organik itu tinggi, terjadi dekomposisi bahan organik,
dekomposisi bahan organik itu membutuhkan oksigen, sehingga kondisi oksigen terlarutnya akan menurun. Oke, jadi bisa dibilang bahwa kegiatan fitoplankton dan kegiatan organik lainnya justru menyerap oksigen dan ini mengganggu kehidupan bawah laut ya. Iya, betul, betul. Tapi apakah memang hanya itu masalahnya? Dan berapa lama sih misalnya prosesnya sampai akhirnya bisa meledak seperti itu? Oh, biasanya dia dipicu dengan seperti apa namanya? Tadi saya sebutkan dipicu dengan hujan deras itu, sehingga terjadi pengadukan perairan yang dari bawah naik ke atas. Sebetulnya di dasar perairan itu banyak nutrien yang pada saat tertentu dia akan mendukung daripada pertumbuhan dari fitoplankton itu. Apakah ini tidak bisa dicegah atau bisa diprediksi? Oh, ini untuk diprediksi bisa, tetapi untuk penanganannya memang harus kita mengurangi limbah. Limbah ini lebih banyak untuk limbah domestik. Biasanya yang membuat nutrien daripada dasar perairan di Teluk Jakarta ini tinggi. Jadi bisa dibilang bukan hanya fenomena alam, tapi ada juga campur tangan manusia ya. Nah ini bicara tentang limbah, apakah seberapa persen sih kontribusi limbah, khususnya limbah domestik pada kondisi Teluk Jakarta mungkin 1 bulan yang lalu sehingga bisa terjadi ribuan ikan mati di sana? Itu biasanya kan kita tahu ya bahwa di Teluk Jakarta itu memang apa namanya, kalau persentasenya kita harus melihat bagaimana limbah industri, limbah domestik itu masuk di perairan Teluk Jakarta. Tapi memang limbah domestik itu kan cukup tinggi yang masuk di perairan Teluk Jakarta ini melalui 13 muara sungai yang ada di Teluk Jakarta. Ya. Jadi bukan hanya industri yang memang langsung bersentuhan langsung dengan Teluk Jakarta, tapi dari sungai-sungai 13 muara itu ya. Kalau kematian ikan yang mendadak ini memang tidak lebih disebabkan karena industri. Biasanya pencemarannya kan logam berat. Logam berat ini tidak mematikan secara mendadak, tapi melalui proses. Biasanya yang terjadi adalah kalau dari industri itu terjadi kerusakan jaringan. Mutasi gen seperti itu, seperti kayak misalnya kerang hijau itu dengan logam berat itu akan merusak organ genitalia, sehingga pada saat tertentu bisa terjadi kepunahan gitu. Untuk itu sedini mungkin memang harus kita pantau, harus kita awasi dan harus ada tindakan supaya ada pengurangan limbah yang masuk ke Teluk Jakarta. Ini cukup mengkhawatirkan karena tidak hanya menjadikan kematian mendadak bagi pada biota laut, tapi juga kepunahan. Kita masih akan membahasnya setelah jeda berikut ya Bu ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.